Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Ustazah doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada beberapa hari yang lalu, kita telah belajar tentang tes deskriptif. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan tes narasi, yaitu pada bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Baik, mari sama-sama kita simak penjelasan materi kita berikut ini. 1. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas kita. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal dan masih banyak cerita-cerita fantasi lainnya. Di Indonesia kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antaranya adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Nah, perhatikan kotak info di bawah ini. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya, melamun. Baik, lanjut. A. Mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi yang merupakan sebuah teks karangan fiksi yang alur atau rangkaian peristiwa umumnya menggunakan pola sebab akibat. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa rangkaian peristiwa dalam cerita yang disebut alur. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, ide cerita. Ide dapat berasal dari sebagian dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan penulis. Ide cerita dalam cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh kehidupan nyata atau realita kehidupan. Yang kedua, latar atau lintas ruang dan waktu. Latar dalam cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Biasanya tokoh cerita fantasi menggunakan watak atau ciri yang unik yang tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mempunyai kesaktian. Dan keempat, bersifat fiksi. Cerita fantasi memiliki sifat fiksi atau bukan kejadian nyata, namun cerita fantasi dapat berdasarkan latar nyata atau objek nyata dalam keadaan sehari-hari, tetapi dikembangkan atau diberi unsur fiktif di dalamnya. 5. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Penggunaan sinonim dan kata dalam cerita fiksi sangat kuat. Nah, perhatikan kotak info berikut. Ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi pengembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat.
Nah, cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. 2. Menceritakan kembali isi cerita fantasi. Setelah kalian melihat, memahami, dan mendengar, maka kamu dituntut untuk bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah kalian peroleh. Berikut adalah hal-hal yang harus kalian temukan dalam cerita fantasi yang telah kalian pahami. A. Menentukan tokoh, latar, dan unsur peristiwa. Dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar, kalian perlu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam cerita tersebut. Menentukan tokoh. Adanya tokoh menjadi salah satu hal penting dalam teks cerita fantasi. Terdapat 3 tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh alur. Dan menentukan latar. Latar atau setting merupakan lukisan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Lanjut, menentukan urutan cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berurut, yaitu mulai dari pemaparan, dalam kurung pemberian, penjelasan tentang cerita, serta pengenalan tokoh dan setting atau latar cerita. Pengenalan masalah dalam kurung pada saat tokoh memasuki konflik. B. Menceritakan kembali secara berantai isi teks. Dalam kegiatan ini, kamu akan menceritakan kembali isi teks fantasi secara berantai. Adapun cerita berantai dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca secara keseluruhan isi teks. 2. Menulis ide pokok setiap teks. 3. Menyusun kalimat baru dalam lembar berbeda. Baik adik-adik sekalian, semoga pembahasan pelajaran kita hari ini dapat dipahami dan dapat memudahkan adik-adik untuk mengerjakan tugas nantinya. Pesan Ustazah, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.